pertimbangannya mungkin lagu yang udah booming kemudian di cover akan cepat lebih naik viewernya karena lagu tersebut jauh lebih dikenal daripada lagu ciptaan gue sendiri. Itu kan punya pertimbangan masing-masing. Tapi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami Cinanan. Kali ini saya vlog video di sela-sela waktu kesibukan saya. Lagi-lagi gua mau bikin bikin pengertian sebenarnya buat kawan-kawan yang lain di sana. Ini berkaitan dengan posisi gua. Memang gua seorang seniman dan juga banyak seniman juga yang berkumpul dalam satu wadah organisasi, yakni PORAS, Forum Artis Sunda, yang dimana PORAS sendiri itu mewadahi daripada karya-karya milik anggotanya, yang kemudian karya tersebut dilindungi atas hak ciptanya bila mana di ke depan itu ada beberapa keterkaitan perkara atas hak cipta yang telah terdaftar kepada PORAS. Namun sebelum gue bahas lebih jauh, gue mau terangkan dulu, ini pakai bahasa nyantai, bahasa kita lah ya. Jadi nggak perlu lo bahas ini dengan menyimak terlalu serius, tapi perlu lo pahami juga. Kita ngopi aja di sini ya, ngopi, tapi biarpun bahasa nyantai, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk semua. Pertama, ada yang bilang kok kenapa sih sekarang ini cover lagu susah sekali. Sebenarnya nggak susah. Gua nggak mau bicara tentang lembaga lain, yang gua ingin bicarakan adalah mengenai tentang PORAS. Ya, sebenarnya nggak susah. PORAS itu punya nomor kontak yang tersedia nih di deskripsi. Nah, kalau lu mau cover lagu, lu silahkan cover dengan cara hubungi nomor yang memang ada di deskripsi ini, yaitu nomor PORAS. Permasalahannya yang ingin lo cover itu apakah terdaftar penciptanya di PORAS atau tidak? Nggak ada salahnya lu telepon, lu tanya ke PORAS, gitu kan? Setelah lu tanya ke PORAS, nanti PORAS jawab, oh ini anggotanya terdaftar. Oke, bila mana terdaftar, maka PORAS akan mengurus untuk izin tertulis yang dimana Anda telah melakukan izin untuk mengcover lagu tersebut. Kemudian adakah biaya? Untuk biaya di PORAS itu tidak ada biaya, tetapi nanti PORAS akan menyampaikan kepada pencipta. Bila mana penciptanya ini meminta biaya, saya akan sampaikan, atau PORAS itu akan sampaikan pada kalian. Ya, jadi lu pada jangan menganggap oh kok sekarang susah amat cover lagu ya. Enggak susah sebenarnya, asal lu beretika. Ya, ini adalah mau izin. Bagaimana kalau pencipta yang ingin Anda dapatkan izinnya nggak terdaftar di PORAS? Nah, paling tidak dengan lu udah bertanya ke PORAS, jadi lu bisa tahu, oh itu pencipta nggak ada di PORAS. Mungkin akan diarahkan kemana atau ke lembaga mana yang bisa menaungi daripada hubungan antara lu yang mau cover kepada si pencipta yang mempunyai hak cipta atau pihak publishingnya atau kuasa hukumnya. Pokoknya seperti itu. Dalam artian apapun itu bentuknya gitu. Kalau lu udah melakukan suatu izin, ya lu artinya nyaman, lu artinya dapat menggunakan karya tersebut dengan tenang, bahkan dengan ridho dari si pemilik hak cipta itu, ridho gitu ya, sampai do gitu. Jadi ridho lah bahasa kita. Nah, artinya apakah memang cover lagu itu diperlukan izin? Jelas cover lagu diperlukan izin agar tadi ya, satu, Anda bisa tenang, nyaman di dalam menggunakan konten lagu tersebut, kemudian tidak akan ada urusan hukum di kedepan waktu. Lalu kenapa sih di Indonesia ini kelembagaan tertentu yang menangani tentang permasalahan perizinan hak cipta seperti ini tuh seakan-akan ribet dan susah banget ya? Tadi makanya gue bahas, gue nggak ada mau bicara dengan lembaga-lembaga lain karena mereka punya opsi-opsi tersendiri ya. Yang gue bahas ini mengenai tentang PORAS. Jadi seperti itu kalau lu pengen tahu. Dengan kita
tidak melakukan izin, kemudian gua ataupun lo gitu ya sudah terlanjur mengcover, apakah itu akan bermasalah atau tidak? Nah, di sini gua kasih catatan. Biar lu semua paham. Jika di kedepan waktu lu telah melaksanakan apa yang tadi diumpamakan oleh gua, artinya lu telah mengcover lagu, kemudian datanglah surat teguran ataupun surat cinta dari pemilik hak cipta gitu ya pada lo gitu, apakah itu dibenarkan oleh secara hukum? Nah, gua jawab benar, dan itu dapat dibenarkan dengan alasan kita lihat dulu apa yang menjadi teguran dalam hal tersebut. Apakah karena kita tidak melakukan izin sehingga pencipta itu merasa satu, tidak menerima sama sekali, apapun alasannya. Kemudian lu bisa jawab begini, kan di situ udah ada klaim hak cipta, artinya sudah terbagi antara semua penghasilan ataupun sebagian penghasilan lari kepada si pemilik hak cipta atau pemegang kuasa hak cipta atau publishing. Gue jawab lagi biar lu lebih paham. Ingat pada pokok yang tadi gue gambarkan, yaitu apabila surat isi tegurannya tersebut adalah karena Anda tidak melakukan izin, apapun alasannya, maka itu bisa dibenarkan secara hukum. Meski di dalam satu undang-undang, khususnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dinyatakan pula apabila kita tidak merugikan. Contoh tidak merugikan artinya kita telah mengcover lagu tersebut, kemudian hak ekonomi, hak moral telah terlaksanakan kepada si pemilik hak cipta, gitu ya. Maka itu merupakan bukan pelanggaran hak cipta, dinyatakan kan seperti itu. Nah, tapi dalam segi hukum, apabila memang itu bersinggungan dengan kata si pencipta tidak mengizinkan atau dikategorikan ekstrimnya begini, lu sama aja nyolong gitu, lu sama aja maling. Nah, ekstrimnya kata-katanya mungkin begitu kalau mau ekstrim, tapi ini lu anggap santai aja. Nah, maka demi hukum itu bisa dibenarkan. Menurut gua sih begini, jangan lu anggap susah untuk cover lagu, semuanya gampang, hanya tinggal lu beretika aja. Lu coba tanya ke Polres ya, barangkali itu pencipta terdaftar di Polres. Tapi kalau pencipta nggak terdaftar di Polres, paling nggak lu kan udah berusaha nyari ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa bantu, nanti lu dihubungkan kemana atau kemana bagi yang pengen mengcover lagu tersebut. Jadi catatan gua seperti itu. Nah, terus sekarang karena adanya hal-hal yang memang telah menjadi peraturan, sebagian orang beranggapan bahwasanya ribet, kita cover aja lagu luar. Ya, itu sih terserah lu gitu ya, mau bagaimanapun yang lu lakukan itu terserah. Karena di sisi lain orang mengcover juga ada pertimbangannya, mungkin lagu yang udah booming kemudian di cover akan cepat lebih naik viewernya karena lagu tersebut jauh lebih dikenal daripada lagu ciptaan lu sendiri. Itu kan punya pertimbangan masing-masing. Tapi yang gua amanatin adalah beretikalah, buat izin yang lebih baik ya. Seperti itu aja. Kalau ada yang anggap susah, sekali lagi kalau ada yang anggap susah, ya menurut gue sih nggak susah lah. Lu bisa coba tanya suami gitu kan, dan yang lain nggak susah. Atau coba cari di FB atau di IG gitu untuk bisa terhubung. Memang terkadang ya, orang-orang yang sudah punya nama agak sulit dihubungi, tapi bukan berarti kesulitan dihubungi tersebut artinya ya membuat Anda yang mau mengcover lagu udah cukup lah, udah sulit lah kayak gitu. Nggak usah seperti itu. Dicoba aja terus, mudah-mudahan ada penanganan yang jauh lebih baik. Lanjutkan cover karena tidak ada yang melarang cover, tapi coverlah dengan etika. Oke, itu aja, jangan lupa ngopi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.